Oke sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Omri, nama bahasa Mandarin saya Wan Anli. Gitu. Oke, terima kasih Kak Omri. Kak Omri alumni Prodi Sastra Cina. Iya. Tahun berapa tuh? Betul, saya alumni Prodi Sastra Cina masuk tahun 1996. Iya. Oke. Saya masih umur berapa? Saya masuk kuliah 99 sih. Oke, Kak Omri. Waktu itu apa yang memotivasi Kak Omri masuk untuk belajar bahasa Mandarin di sastra Cina? Oh, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Ini panjang ceritanya, singkat cerita aja nih. Saya itu masuk dalam era waktu belajar bahasa Mandarin itu di era Orde Baru ya. Nah itu saya waktu kecil itu nonton satu film dokumenter sejarah Indonesia tentang agak politik nih, agak sensitif nih, tentang pemberontakan G30 SPKI, yang mana di sana itu yang membekas di hati dan pikiran saya ada seorang dokter Tiongkok, dia berbahasa Mandarin dan menyatakan akan kesehatan kondisi Presiden Indonesia pertama. Dan dari situ sebagai seorang anak kecil sekitar TK ya, sekitar 5-6 tahun itu bahasa sangat terekam dalam hati dan pikiran saya. Saya harus cari tahu itu artinya apa. Setelah saya bergumul sampai dari SD juga manggil guru ke rumah, private sama orang tua, sampai saya menyelesaikan program sarjana sastra Mandarin di Universitas Tercinta Kampus Unsada. Panjang banget juga ya. Panjang sekali. Iya. Saya juga masih ingat sih scene itu di film itu ya. Iya, itu karena di era Orde Baru itu perlu diketahui untuk adik-adik mahasiswa, di era Orde Baru itu terlepas tahun 60-an itu banyak sekali anti Cina ya, sampai tahun ditetapkan dibuka lagi di Orba tahun 1999 atau Pak Gus Dur, eranya Pak Gus Dur lah ya presidennya waktu itu, makanya boleh merayakan Imlek dan disahkan itu oleh Ibu Presiden Megawati kita, ditetapkan hari nasional untuk merayakan Imlek seperti itu. Begitu panjang sekali sejarahnya. Oke, Kak Omri. Terus lulusnya tahun berapa Kak Omri? Saya lulusnya wisudanya itu tahun 2001. Saya ke pending wisuda karena waktu itu saya nggak dapat sampai 2000. Harusnya skripsi saya sudah tahun 2000, tapi karena satu dan lain hal saya wisuda di sini hanya setahun sekali, makanya saya bergeser di 2001 seperti itu. Oke. Terus abis dari situ, dari lulus, kerja di bidang apa tuh Kak Omri? Setelah lulus saya juga kerja sambil kuliah lagi khusus bahasa di Taiwan karena saya merasa bahasa Mandarin saya masih belum cukup, ilmu yang saya dapat di sini sebagai seorang sarjana sastra, makanya saya melanjutkan lagi ke Taiwan sambil saya khusus bahasa Mandarin di sana sampai setahun 2 tahun lebih. Saya juga sambil bekerja di satu factory, yaitu factory garment. Nah itu di factory garment itu banyak item-item yang mana saya tidak dapat waktu kuliah, terkait dengan pola baju, sewing, apa segala macamnya seperti itu. Ada istilah-istilah khusus. Istilah terminologi yang factory, yang tentang factory itu saya tidak bisa, government khususnya ya. Berarti ini masukan nih ya buat prodi BMKT supaya memperkaya gitu ya. Memperkaya, jadi harus belajar lagi istilah-istilah di era AI ini. Kita harus bisa perkaya knowledge ya, tidak hanya bahasa secara keseharian, tapi bahasa-bahasa teknis yang banyak saat ini dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan asing dari China, khususnya itu bahasa-bahasa teknis tentang dunia tambang, tentang dunia hukum, tentang dunia bisnis seperti itu. Ekonomi. Oke Kak Omri. Nah sekarang kalau sekarang itu kerjanya di bidang apa Kak Omri? Untuk saat ini saya sudah dimutasi dari salah satu instansi pemerintah. Untuknya saya rahasiakan. Saya sekarang di bagian pendidikan di sekolah bahasa Lembikrat Polri. Oke. Terus dari apa yang Kak Omri pelajari di kuliah sama pekerjaannya sekarang, kira-kira
ada hubungannya nggak sih? Maksudnya ada yang kepake nggak sih? Ditanyakan hubungan dari kuliah sampai ke pekerjaan. Tadi saya memberikan paparannya PowerPoint dalam satu seminar yang mana subtemanya itu dari kelas menuju ke dunia. Nah, itu agak dalam ya kalau hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami makna dari kelas ke dunia. Jujur, dari kelas inilah saya berpijak untuk menjadi ke dunia. Jadilah inilah kondisi dasar saya, pengetahuan yang saya dapat dari Sarjana Sastra Mandarin di Unsada ini, itu menjadikan batu loncatan untuk saya untuk menjadi lebih lagi, menjadi seorang profesional sampai ke dunia, seperti itu. Mantap, terima kasih Kak Omri. Terus pertanyaan terakhir nih, pesan atau tips untuk adik kelasnya nih. Kira-kira gimana mereka supaya bisa lebih siap? Oke, untuk adik-adik semua yang ada di kampus Unsada jurusan Sastra Bahasa Mandarin, pesan saya satu, yang pertama, jangan puas diri tentang bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin jadikan itu sebagai loncatan untuk kita ke dunia. Dengan cara gimana untuk loncat ke dunianya? Ambil lagi pengetahuan bahasa asing lainnya, bahasa Eropa lainnya, ya. Jadi second language-nya kita ambil lagi. Sebab kalau kita puas diri dengan first language hanya bahasa pertama itu agak kurang, ya. Sebab persaingan kita banyak sekali. Anak-anak pejabat yang tinggal di luar negeri, dia harus kembali lagi ke Indonesia. Kita bersaing dengan sekolah-sekolah internasional yang dari kecilnya udah pakai bahasa Inggris. Wow, itu kayaknya not enough kalau kita hanya puas diri dengan apa yang kita punya saat ini. Itu pesan saya. Ada lagi? Apalagi ya, kira-kira ditanya lagi sebab saya mesti ditanya baru bisa banyak cerita ya. Gitu. Terus tingkatkan lagi kemampuan, capacity buildingnya harus terutama network ya adik-adik. Jadi adik-adik juga harus punya network. Selain network juga jejaring, juga punya juga capacity. Jangan kita punya jejaring tapi pada saat direkomendasikan kita bahasa Mandarinnya itu juga nggak bisa dong. Malu buat yang merekomendasi, malu juga buat kita sebagai orang yang direkomendasikan, malu juga untuk atas nama alumni universitas gitu. Harus siap berarti ya. Iya dong, kita kan sebagai tenaga profesional ya, gitu. Siap, terima kasih Kak Omri atas waktunya hari ini. Sia-sia.